Kami dari kelompok 4 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul logam alkali tanah. Dengan saya Gracia Sinaga, Saya Giotri. Saya Tiara Sinaga. Saya William. Ya, yang pertama ada sifat-sifat logam alkali tanah. Logam 2 berisi logam lunak yang lebih bersifat metalik dibandingkan dengan golongan 1 dan warnanya keperakan. Logam alkali tanah mempunyai titik leleh, titik didih, dan massa jenis yang rendah. Sama seperti logam alkali meskipun sifat homolog pada seluruh grup logam Ca, Sr, Ba, dan Ra hampir sama reaktifnya dengan logam alkali. Semua unsur di golongan 2 memiliki 2 elektron valensi sehingga mempunyai bilangan oksidasi +2. Hal ini memungkinkan unsur tersebut untuk dengan memudahkan kehilangan elektron yang meningkatkan stabilitas dan memungkinkan untuk membentuk senyawa melalui ikatan ion. Yang kedua, reaksi logam alkali tanah. Reaksi logam alkali yang pertama itu reaksi dengan asam. Reaksi logam alkali tanah dengan asam yang sering dilakukan di laboratorium adalah logam Mg dengan larutan asam klorida. Persamaan kimianya sebagai berikut. Mg ditambah HCl menghasilkan MgCl2 ditambah H2. Lalu yang kedua, reaksi dengan basa. Logam berilium dapat pula bereaksi dengan asam kuat dan basa kuat. Sifat berilium yang dapat bereaksi dengan basa kuat dan asam kuat adalah amfoter. Persamaan kimia Be yang bersifat amfoter adalah Be ditambah 2HCl menghasilkan BeCl2 ditambah H2. Be tambah 2NaH ditambah 2H2O menghasilkan Na2BeOH 4 kali ditambah H2. Basa dari logam berilium adalah BeOH2 juga bersifat amfoter karena dapat bereaksi dengan asam kuat dan basa kuat. BeOH2 kali ditambah 2HCl menjadi BeCl2 tambah 2H2O. Lalu BeOH2 kali ditambah 2NaOH menjadi Na2BeOH 4 kali. Secara spesifik, jika alkali tanah dikenai dengan api, maka warna nyala yang terjadi adalah sebagai berikut. Berilium warna nyala apinya putih, magnesium putih cemerlang, kalsium merah bata, strontium merah crimson, barium hijau apel, radium merah crimson. 3. Warna nyala logam alkali tanah. Warna nyala logam alkali tanah dalam senyawa garam Be3+ itu tidak ada, Mg2+ tidak ada, Ca2+ merah jingga, Sr2+ merah tua, Ba2+ hijau muda. Lalu warna nyala logam alkali tanah. Jika warna nyala logam alkali tanah dikenai api, berilium warnanya putih, magnesium putih cemerlang, kalsium merah bata, strontium merah crimson, barium hijau apel, radium merah crimson. Tiga, warna nyala logam alkali tanah. 4. Kesadahan air. Yang pertama, air sada adalah air yang mengandung garam-garam kalsium dengan magnesium. Garam-garam tersebut terlarut sebagai ion Ca2+ dan Mg2+ bersama-sama dengan anion HCO3 negatif dan SO42 negatif dan Cl negatif. Kerugian yang ditimbulkan oleh air sada antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyebabkan sabun tidak terbusa atau berbuih. Sabun akan berbusa jika ion Ca dan Mg diendapkan, jadi air sada mengurangi daya pembersih sabun dan sehingga pemakaian sabun jadi boros. Yang kedua, menimbulkan kerak pada ketel yang dapat menyumbat katup-katup pada ketel tersebut. Hal ini mengakibatkan pengantaran panas dari ketel berkurang sehingga memboroskan penggunaan bahan bakar. Yang kesadahan air terbagi menjadi 2, kesadahan sementara dan kesadahan tetap. Kesadahan sementara terjadi jika air mengandung garam bikarbonat yaitu Ca atau HCO3 2 dan MgHCO3 2, reaksinya Ca dalam kurung HCO3 2Aq menjadi CaCO3
atau S tambah H2O tambah CO2 Mg atau HCO3 2 menjadi MgCO3 tambah H2O tambah CO2. Yang kedua ada kesadaran tetap. Kesadaran tetap terjadi jika air mengandung garam sulfat atau klorida, yaitu CaSO4, MgSO4, CaCl2 dan MgCl2. Reaksinya CaSO4 tambah N2CO3 menjadi CaCO3 tambah Na2SO4. MgSO4 tambah Na2CO3 menjadi MgCO3 tambah Na2SO4. Yang ketiga ada MgCl2 tambah Ca atau OH2 menjadi MgOH2 tambah CaCl2. Yang kelima ada kelimpahan logam alkali tanah di alam. Yang pertama itu berilium atau Be. Berilium tidak terlalu familiar sebagai karena kelimpahannya yang sedikit dan sebagiannya karena kesulitan untuk mengekstraksinya. Berilium ditemukan dalam jumlah yang kecil sebagai mineral silikat beri atau Be3Al, Al2, Si6O18 dan pecanit Be2, SiO4. Yang B, magnesium atau Mg. Magnesium merupakan unsur ke-6 paling limpah di muka bumi atau sekitar 2,76%. Garam magnesium terdapat sekitar 0,13% dalam air laut. Unsur ini dapat ditemukan dalam mineral dolomite atau MgCO3, CaCO3, magnesite, MgCO3, epsomite, MgSO4, dan 7H2 dan kieserit atau MgSO4 dan H2O. Yang C, kalsium atau Ca. Kalsium merupakan unsur ke-6 paling limpah di muka bumi atau 4,66% dan terdapat di seluruh bumi dalam mineral yang umum. Terdapat tumpukan sedimen CaCO3 yang begitu besar pada pegunungan sebagai batu kapur serta juga pada batu karang di laut. Meskipun batu kapur warna tipikal putih, namun banyak di tempat warnanya kuning, orange atau coklat karena mengandung sejumlah kecil besi. Ada dua bentuk kristal CO3 yaitu calcite dan aragonit. Calcite adalah mineral yang lebih umum membentuk kristal rhombohedral yang tak berwarna. Aragonite adalah orthorhombic dan umumnya berwarna merah, kecoklatan atau kuning. Yang D, sontrisium atau Sr. Itu terdapat di alam dalam bentuk mineral celestit dengan rumus kimia SrSO4 dan mineral strontianat dengan rumus kimia SrCO3. Kelimpahan unsur lain golongan alkali tanah, barium ditemukan di alam dalam bentuk mineral barit dengan rumus kimia BoSO4 dan mineral iterit dengan rumus kimia BaCO3. Yang ke E, barium atau B. Kelimpahan barium adalah 0,0425% dalam kerak bumi dan 45 gram per liter dalam air laut. Jumlah komersial utama barium adalah barit. Mineral barium sulfat dengan deposit di banyak belahan dunia. Sumber komersial lain yaitu yang jauh kurang penting daripada barit adalah witterit, mineral barium karbonat. Keenam, pembuatan logam alkali tanah, yaitu pembuatan logam magnesium dari air laut telah dikembangkan oleh berbagai industri kimia. Pembuatan logam magnesium dari air laut, jika rumah tiram dipanaskan, CaCO3 terurai membentuk oksida menjadi CaCO3 menjadi CaO tambah CO2. Penambahan CaO ke dalam air laut dapat mengendapkan magnesium menjadi hidroksidanya, yaitu Mg2 tambah CaO tambah H2O menjadi MgOH2 tambah Ca2. Selanjutnya MgOH2 disaring dan diolah dengan asam klorida menjadi magnesium klorida. MgOH2 tambah 2HCl menghasilkan MgCl2 tambah 2H2O. Setelah kering, garam MgCl2 dilelehkan dan dielektrolisis menjadi MgCl2 menghasilkan Mg2 positif tambah Cl2. Logam alkali tanah dan senyalanya.
Yang pertama itu ada kegunaan magnesium. Magnesium itu digunakan dalam pembuatan logani, paduan, atau alloy untuk membuat campuran logam yang ringan dan zat yang dapat digunakan pada pembawa alat-alat ringan seperti suku cadangan pesawat terbang atau alat-alat rumah tangga. Yang kedua itu ada logam magnesium, digunakan sebagai pelindung katode untuk mencegah korosi pada pipa atau tangki karena magnesium lebih reaktif dibandingkan dengan besi. Yang B itu ada kegunaan senyawa magnesium. Yang pertama itu magnesium oksida atau MgO, digunakan sebagai bahan untuk melapisi tanah yang menggunakan temperatur tinggi atau tahan panas. Yang kedua itu magnesium hidroksida, dibagi menjadi 3, yaitu ada magnesium sebagai bahan pasta gigi dan suspensinya untuk menetralkan asam lambung yang berlebihan atau obat sakit mah. Yang ketiga itu ada garam Inggris atau Epsom. Yang C itu kegunaan kalsium atau Ca. Kegunaan kalsium dalam kehidupan sehari-hari dapat dibagi menjadi 4, yaitu logam kalsium digunakan sebagai reduksi dalam pembuatan logam lain. Yang kedua itu logam kalsium dapat dipakai dalam pembuatan baterai. Yang ketiga, logam kalsium dapat digunakan pada pembuatan alloy tembaga dan aluminium. Yang keempat, unsur kalsium banyak terdapat dalam susu dan ikan teri yang berperan dalam pertumbuhan tulang dan gigi. Yang D itu kegunaan senyawa kalsium. Kegunaan senyawa kalsium dalam kehidupan sehari-hari dapat kita bagi menjadi 6. Yang pertama, kalsium oksida atau kapur tohor atau quicklime atau CaO memiliki beberapa kegunaan, antara lain: 1 itu digunakan untuk kapur tulis. Yang kedua, bersifat dehidrator untuk mengikat air. Yang kedua, kalsium karbida atau batu karbit atau CaC2 untuk pembuatan gas asetilina atau C2H2 yang digunakan untuk pengelasan. Yang ketiga, kalsium karbonat atau batu kapur atau CaCO3. Yang keempat, gips atau CaSO4 2H2O digunakan dalam bidang kesehatan untuk penderita patah tulang dan untuk cetakan gigi. Yang kelima, kalsium hidroksida atau kapur mati atau kapur sirih atau CaOH 2 kali memiliki beberapa kegunaan, antara lain sebagai berikut: A itu sebagai serbuk pemutih dalam pemurnian gula dan pengamanan kulit. Yang B digunakan sebagai pengapur dinding. C, campuran kapur mati, pasir, dan air itu digunakan dalam penyusutan batu bata dalam bangunan. Yang keenam adalah kalsium klorida atau CaCl2, memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama, digunakan untuk melebur es di jalan raya pada musim dingin. Yang kedua, pada mesin pendingin dapat menurunkan titik beku. Presentasi kelompok kami, jika ada yang kata-kata salah kami mohon maaf. Terima kasih.